Kalau ingin disebut baik oleh Allah, jaga keistimewaan ini sampai kembali kepada Allah, dan ibu istimewa di hadapan Allah. Di Quran, tipe perempuan sebagai penutup dibagi dua bagian. Ibu mesti hati-hati ya. Baik, buruk. Ini sebagai penutup, 5 menit saja. Sudah? Yang baik, awas ya, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Kalau ingin disebut baik oleh Allah, jaga keistimewaan ini sampai kembali kepada Allah, dan ibu istimewa di hadapan Allah. Perempuan yang bisa mengamalkan amalan yang pertama ini dalam keadaan baik, rizkinya akan dimudahkan Allah, doanya akan cepat dijawab. Jangan dulu amin sebentar. Pertama, dia punya sifat iffah. Menjaga kehormatan dirinya, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa merusak kehormatannya di hadapan Allah. Tolong jaga sebagai perempuan, ibu ini istimewa. Diciptakannya istimewa, tampilannya istimewa, dijaga dengan istimewa, pelajari keistimewaan itu dan jaga sampai meninggal. Sampai pulang. Penampilan istimewa. Maka terapkan sifat iffah dalam penampilan. Pelajari apa yang boleh tampak, apa yang nggak boleh tampak. Kepada siapa boleh tampak, kepada siapa nggak boleh tampak. Tapi pelajari dulu supaya mengerti. Jadi gini, kalau mau berjilbab yang enak, ya, bukan sekedar dipakai, tapi ibu tahu kenapa turun ayat jilbab yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada jilbab, tapi kenapa bisa turun? Dan itu bahasa cintanya itu luar biasa. Aku turunkan kepadamu syariat jilbab ini karena kasihku, kata Allah, untuk melindungimu. Sebagai hadiah untukmu, aku lindungi engkau dengan jilbabmu. Ketika itu dikenakan, maka berlaku perintah pada pria muslim untuk menjaga setiap perempuan yang berjilbab. Makanya dosa besar bila ada perempuan sengaja mengenakan jilbab untuk melakukan tindakan kriminal. Misal, dia mencuri pakai jilbab, itu dosanya luar biasa. Karena dia merendahkan pemberian Allah yang sudah diturunkan untuk mengangkat derajatnya. Yang kedua, supaya dikenali bahwa engkau itu hambaku. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Contoh saja ya. Nah, sebagai istri, apa sifat iffah yang diterapkan dalam rumah tangga? Pelajari. Jaga kehormatan suami, jangan menyebut tentang keadaan suami yang tidak baik di pertemuan-pertemuan besar. Jangan bikin status tentang suami yang mungkin merendahkan keadaan suami. Jangan melakukan tindakan yang tidak bagus yang meruntuhkan karir suami. Suami sudah bagus, ibunya yang flexing, suami yang kena. Ibunya maaf sekali, suaminya sudah baik, kinerjanya bagus. Ibunya kumpul, ketemu circle yang gak bagus, suaminya kena lagi. Ya. Jeng, apa kabar? Di pengajian, baik, alhamdulillah, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Iffah sebagai ibu, ayo coba lihat anaknya. Anaknya pakaiannya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Sekolahnya disekolahkan di mana? Kenal Allah apa tidak? Kalau ibu bisa melakukan itu, perhatikan kalimatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ibu hidup bagaimanapun yang merawat Allah, yang memberikan rizki Allah, pertumbuhannya diperhatikan oleh Allah, kebutuhannya diberikan oleh Allah, doanya bahkan diijabah sebelum dia memintanya. Baru kebersit di hati, Allah sudah kasih. Ini satu ya, yang baik. Saya kasih contoh satu aja ya, dari 10. Karena waktunya habiskan. Nah, yang jelek itu ada 3. 1, tipikal penghasut. Jadi ada karakter di dalam diri perempuan, maaf ya, ditempatkan di sini, yang dibuka celahnya oleh setan, didorong sehingga menjadi hasutan. Ya, kalau kumpul-kumpul tuh suka ada sedikit provokasi itu, nah itu bakat itu. Bakating kurang baiknya dijauhi. Ada potensi untuk menghasut. Contohnya istrinya Abu Lahab, hammalatal. 2, maaf, tipikal penggoda. Istrinya Imratul Aziz menggoda Yusuf kan? Ya. Nah, kapan itu muncul harus diketahui. Jadi kalau nanti maaf ya, misal yang profesinya jadi sekretaris, profesinya ada di kantoran,
tiba-tiba berduaan bukan dengan yang mahramnya, posisi yang lawannya itu lebih tinggi dari dirinya, ya, terbawa keadaan suasana, hati-hati. Itu dibangkitkan oleh setan. Walaupun awalnya itu nggak ada, tapi bisa ada. Hati-hati. Dan pelajari posisi suami sekarang bagaimana. Tiga tipikal pengkhianat pada hubungan rumah tangga. Seperti, maaf, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Yang mengkhianati istrinya. Kapan itu muncul? Seperti apa keadaannya? Bagaimana statusnya? Dan apa yang memicu itu bisa hadir? Itu lengkap dibahas oleh Al-Quran. Suaminya bertugas jadi nabi, tapi istrinya berasal dari keluarga terpandang, merasa punya posisi, diangkat oleh masyarakat sehingga bebas menghukumi suami. Maka istri Nabi Nuh mengatakan, suami saya memang orang gila. Tuh. Keluar kalimat itu. Siapa yang membuat kehidupan Nabi Lut itu susah? Istrinya sendiri. Kalau malam-malam dinyalakan api, kalau siang-siang diberikan asap, kode supaya kegiatan homoseksual berlangsung. Siapa yang buat? Istrinya sendiri. Nah, kadang-kadang ada keadaan yang potensinya bisa terjadi di suami bisa, tapi karena yang kita bahas tipe perempuan di istri, bagaimana kondisi yang menjadikan sifat-sifat ini dibangkitkan oleh setan. Itu yang nanti kemudian ke depan kita akan urai. Saya kira itu yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya baru bahas 5-10%, masih ada sebagian yang belum kita urai. Semoga dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Sebelum saya akhiri, siapa yang dari jauh di sini? Yang paling jauh? Masya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancarannya sampai kembali ke tempat masing-masing. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu sekalian salihah, insyaallah malam kita ada tamu. Beliau tokoh ulama dunia. Kemarin ikut di kegiatan OKI 52 negara dan sudah selesai. Beliau sengaja tunda waktu pulangnya besok, ingin berbagi juga ilmu dengan kita. Malam ini insyaallah di Masjid Qodiklat Junudur Rahman, mungkin akan diperbanyak sesi tanya jawab. Kalau ada tanya jawab yang mau disampaikan, silahkan bisa dituliskan, titipkan pada Kang Daan, nanti mungkin malam bisa kita tampilkan. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.